Shalom. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesediaan saudara-saudara untuk beri kesempatan saya beritakan firman Tuhan. Saya dalam kunjungan pelayanan ke Sumba Barat ini. Saya datang dan belum tahu bagian mana firman Tuhan yang mau saya sampaikan. Begitu melihat tema saudara yang ada di sini, wah, ini tema yang menarik. Karena itu saya memilih satu bagian firman Tuhan yang mungkin cocok dengan tema ini. Dan karena itu mari kita buka Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai 37. Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Saya punya kesempatan khotbah berapa menit supaya tidak mengganggu saudara kerja. Berapa? Setengah jam? Setengah jam? Ya. Mulai ayat 25. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dia melihat orang itu, tapi dia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika dia melihat orang itu, dia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurutmu, pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, saudara-saudara, ini cerita yang familiar dengan kita. Tapi cerita ini tidak muncul secara tiba-tiba, ada pemicunya. Dan pemicunya apa? Ayat 25. Pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kalau kita belajar di dalam Alkitab, maka hidup yang kekal itu diperoleh karena orang percaya kepada Tuhan. Orang percaya kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti memperoleh hidup yang kekal itu sumbernya dari iman atau percaya. Bukan karena orang berbuat sesuatu, bukan karena orang melakukan sesuatu, bukan karena orang berbuat baik maka dia memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Galatia 2 ayat 16 dikatakan bahwa manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena iman dalam Kristus Yesus. Di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-24 dikatakan kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di Efesus 2 ayat 8-9 dibilang bahwa kita diselamatkan itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil pekerjaan kita, itu pemberian Allah. Kalau begitu maka memang kitab suci mengajarkan bahwa hidup yang kekal atau keselamatan itu karena orang beriman kepada Kristus, bukan karena dia berbuat baik.
Disinilah perbedaan kekristenan dengan seluruh agama di dunia. Seluruh agama di dunia ini ajar orang buat baik lalu nanti masuk surga atau selamat. Saya pernah berdebat di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo melawan Ustadz Insan Mokoginta mualaf dari Manado. Lalu tema kita adalah orang selamat karena iman atau perbuatan baik. Lalu dia bilang bahwa nanti kalau mati maka amal ibadah orang ditimbang. Kalau baiknya lebih berat maka orangnya akan selamat. Tapi kalau jahatnya lebih berat maka orangnya akan masuk neraka. Giliran saya bicara, saya tanya Pak Ustadz, saya tanya, kalau baik lebih berat Bapak masuk surga, kalau jahat lebih berat Bapak masuk neraka. Saya tanya sekarang, kalau sama berat Bapak masuk mana? Dan kalau jujur, siapakah di antara kita yang berani berkata jujur bahwa saya ini kalau hitung-hitung buat baik, saya buat baik lebih banyak dari jahat, buat baik lebih banyak dari dosa? Tidak ada. Kalau kita cukup tahu diri, maka dosa kita pasti lebih banyak dari perbuatan baik kita. Karena itu maka selamat itu bukan karena orang berbuat baik. Seringkali kita dengar ada orang mati, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Tapi bagi seorang Kristen yang menentukan keselamatannya adalah imannya. Orang Kristen tidak berbuat baik supaya selamat, tapi selamat dulu baru berbuat baik. Nah, karena itu maka ketika orang berkata, saya mesti buat sesuatu supaya saya dapat hidup yang kekal, sebenarnya itu paham yang menyimpang dari kitab suci, paham yang salah, bahkan yang sesat. Tapi si ahli Taurat ini datang kepada Yesus, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Berarti si ahli Taurat ini datang dengan satu pemahaman yang keliru, yang salah. Seolah-olah dia bisa buat sesuatu sehingga dia bisa dapat hidup yang kekal. Tapi di sini Yesus mau ikut dia saja. Oke lah, Yesus tidak protes dia langsung. Oke, Yesus kasih ringkasan dari hukum Taurat. Apa yang kau baca? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasih dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Saya kira di sini Yesus cerdik sekali. Karena ayat ini menurut saya tidak ada satu orang pun bisa penuhi. Mengasihi Tuhan bisa, tapi segenap hati, segenap pikiran, segenap akal budi. Siapakah di antara kita yang hatinya sepenuhnya, sebulat-bulatnya untuk Tuhan, tidak terbagi pada yang lain? Siapakah yang jiwanya, akal budinya full pada Tuhan, tidak ada yang lain? Saya kira dalam satu ini saja kita semua mesti melanggar ayat ini. Tapi ahli Taurat ini kelihatannya cukup percaya diri ya. Nah, lalu dia menjawab, Tuhan Yesus bilang, silakan buat demikian. Tapi ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata, siapakah sesamaku manusia? Jadi dia tanya siapa sesamanya. Nah saudara-saudara, mengapa sampai dia bertanya siapakah sesama? Karena begini, menurut orang Yahudi adalah satu bangsa yang sangat eksklusif di dunia ini. Mereka karena bangsa pilihan, orang Yahudi menganggap bahwa mereka satu-satunya bangsa pilihan. Dan semua bangsa yang lain yang bukan pilihan itu, untuk apa Tuhan Allah cipta bangsa lain? Menurut orang Yahudi, Tuhan Allah cipta bangsa lain supaya menjadi kayu api di dalam neraka. Jadi bangsa yang lain itu adalah bangsa yang akan binasa. Nah sekarang kalau dibilang mengasihi sesama, sekarang dia tanya sesama yang mana? Karena menurut orang Yahudi, sesama manusia itu adalah sesama orang Yahudi. Kalau bukan orang Yahudi itu bukan sesama mereka. Maka dia tanya, siapakah sesamaku manusia? Maka Tuhan Yesus mulai kasih cerita ini, perumpamaan ini. Saya mau mengajak kita memahami perumpamaan ini lebih dalam. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kenapa turun? Karena memang Yerusalem itu di atas gunung, Yeriko itu di bawah gunung. Tempat yang paling rendah di bawah permukaan laut di seluruh dunia itu adalah Yeriko. Dia paling rendah. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Bukan saja merampoknya habis-habisan, memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Dari Yerusalem ke Yeriko ada satu jalan yang disebut sebagai jalan merah atau jalan darah. Di situ ada banyak tikungan, jalan yang sepi, ada banyak gua di sekitar situ, menjadi tempat persembunyian dari para perampok. Dan karena itu orang ini turun sendiri dalam resiko yang sangat berat. Lalu ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dia melihat orang itu, tapi dia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika dia melihat orang itu, dia melewati dari seberang jalan. Imam dan orang Lewi ini adalah pemuka agama. Begitu ada orang susah, ada orang butuh pertolongan, tapi justru dua pemuka agama ini tidak menolong. Mengapa mereka tidak tolong? Ada dua kemungkinan.
Kemungkinan pertama begini, ada 3 kemungkinan. Ingat, mereka turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ini berarti Yerusalem tempat pelayanan. Ini turun ke Yeriko, artinya ini baru habis pelayanan. Baru habis tugas di bait Allah, baru habis tugas di rumah Tuhan dan capek, tidak ada kesempatan tolong orang. Kedua, ini bisa jebakan. Kenapa? Karena kadang-kadang perampok itu pura-pura menderita, begitu mau ditolong mereka serbu, padahal temannya. Maka daripada ambil resiko, jangan tolong. Tapi kemungkinan ketiga yang lebih kuat adalah begini, bahwa menurut adat orang Yahudi, siapa sentuh mayat, dia najis 7 hari. Sekarang ada orang sekarat, dia tidak tahu sekarat atau tidak. Kalau dia tolong, tahu-tahu, kalau belum mati tidak apa-apa. Tapi tahu-tahu itu sudah mati, mereka sentuh mayat, maka mereka najis menurut aturan agama Yahudi 7 hari. Mereka tidak boleh melayani lagi di bait Allah. Maka demi kesucian agamawi mereka membiarkan orang itu. Lalu datanglah si Samaria ini. Lalu dia, singkat cerita, dia pergi tanpa takut, takut jebakan, tidak peduli dia akan najis apa tidak. Dia tergeraklah hati oleh belas kasihan. Dia balut luka-luka, sirami, naik kuda, bawa ke rumah penginapan, suruh rawat. Lalu dia bilang, kalau kurang saya datang. Nah, itu kira-kira jalan ceritanya seperti itu. Nah, saudara-saudara, bagi saya di sini adalah kita bisa melihat bahwa saya mau mengambil kisah atau pelajaran hari ini dari seorang Samaria ini. Bahwa menurut saya seorang Samaria ini telah melakukan sebuah pelayanan, dan pelayanannya adalah pelayanan kasih, seperti yang tema saudara-saudara, melayani dengan kasih. Nah, kalau memang si Samaria ini telah melayani dengan kasih, maka pertanyaan kita, kasih macam apa? Kasih itu bagaimana? Nah, pada pagi hari ini saya akan mengungkapkan beberapa prinsip kasih sesuai atau yang kita bisa tarik dari hidup atau perilaku orang Samaria ini. Nomor 1, kasih itu harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Sekali lagi, kasih harus ditunjukkan dengan tindakan nyata. Karena jikalau kita harus membuat definisi tentang kasih atau cinta di dalam satu kata, maka kata itu adalah action. Kata itu adalah suatu perbuatan nyata. Maka saudara-saudara, kasih itu bukan teori, kasih itu bukan lagu, kasih itu bukan gambar, tapi kasih itu action. Seringkali kita menyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ya kan? Nah, tapi persoalannya adalah kasih sesuatu yang bersifat tindakan. Saudara-saudara, di sini mungkin sebagai imam, sebagai orang Lewi, mereka melayani di rumah Allah, mereka bertugas membina umat. Mungkin mereka banyak berkhotbah tentang kasih, banyak bicara tentang kasih, banyak bikin pelajaran tentang kasih. Tapi begitu ada kesempatan tolong orang susah, mereka tidak tolong. Tapi si Samaria ini mungkin belum pernah khotbah tentang kasih, belum pernah bicara soal kasih. Begitu ada kesempatan untuk menolong, dia tolong. Berarti siapa yang mengasihi? Bukan si Lewi, bukan imam ini, tapi si Samaria ini. Berarti saudara-saudara, kasih itu bersifat praktis, bukan teoritis. Satu hari ada satu pemuda gereja bikin retreat di sekitar air terjun. Lalu mereka bikin diskusi. Diskusinya, apa itu kasih menurut kamu? Lalu masing-masing kasih pendapat. Ada yang kutip, kasih menurut Gibran adalah begini. Kasih menurut Barclay begini. Kasih menurut Clark begini. Ada satu pemuda di pojok, menurut kamu? Dia tunduk saja, tidak omong apa-apa. Tidak ada teori. Sementara semua diskusi kasih, tiba-tiba ada suara bersorak, tolong. Semua lari ke sana, ada jatuh ke air terjun. Pada saat jatuh air terjun begitu, anak yang tadi tidak punya teori itu buka baju, langsung loncat masuk ke air terjun dan tolong. Pertanyaan kita sekarang adalah, yang mengasihi yang mana? Menurut Gibran, menurut Barclay, menurut Clark, semua teori ada. Tapi begitu ada kesempatan menolong, sekali. Banyak orang hanya menjadikan kasih di dalam teori di mulut saja. Tetapi si pemuda ini, dia betul menyatakan kasih lewat actionnya, lewat tindakannya. Kita terlalu banyak bicara kasih mungkin. Kasih itu bukan waktu kita menyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bukan. Tapi setelah menyanyi itu apa? Ada seorang janda miskin, susah makan,
Lalu dia datang, Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta, ini saya sudah tidak bisa makan lagi. Ya susah. Pak Pendeta bilang, baik, nanti kami akan doakan. Setelah itu dia datang lagi, Pak Pendeta, saya ini anak sakit, tidak tahu mau berobat bagaimana. Dia bilang, nanti kami rapat dengan komisi diakonia. Setelah itu, Pak Pendeta, kami mau makan. Oke, nanti besok sudah pleno program. Ulang-ulang begitu sampai akhirnya ini janda tidak tertolong-tolong juga. Janda ini satu hari bikin surat kepada pendeta. Dia bilang, Pak Pendeta, ya, aku kelaparan dan engkau membentuk kelompok diskusi untuk membahas kelaparanku. Aku sakit, tapi engkau hanya berdoa bagiku dan meninggalkanku sendiri. Aku tidak punya tempat menginap, tapi engkau berkhotbah kepadaku tentang surga sebagai tempat kediaman yang kekal. Pak Pendeta, engkau kelihatan begitu saleh, begitu dekat dengan Tuhan, tapi aku sangat amat sakit, miskin, dan menderita. Menurut saya itu protes kasih yang hanya teori. Karena itu maka di sini kasih bersifat praktis. Mari kita tidak usah terlalu banyak bicara soal kasih, tapi begitu ada kesempatan action kasih itu, banyak orang Kristen tidak melakukan kasih itu. Karena itu di sini prinsip kasih yang pertama adalah kasih harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Itu pertama. Kedua, prinsip kedua dari kasih adalah kasih tidak boleh pandang bulu. Nah, ini menarik. Tadi ingat pendahuluan saya. Siapakah sesamaku manusia? Menurut ahli Taurat ini, sesama manusia bagi dia adalah orang yang sama suku, orang yang sama bangsa, yaitu sama-sama Yahudi. Tapi menariknya adalah bahwa justru Yesus mengutip cerita ini, orang imam itu orang Yahudi, sama. Lewi itu orang Yahudi, sama dengan yang korban. Tapi anehnya, yang dua orang Yahudi lewat saja tidak tolong. Datang si Samaria yang tidak sebangsa atau sesuku dengan yang. Nah, mungkin tidak terlalu memahami ini kalau kita tidak tahu latar belakang. Saya cerita latar belakang sedikit. Ada apa sih? Mengapa kok Yesus pakai orang Lewi, orang Samaria? Begini, waktu Salomo mati, kerajaan Israel terpecah dua. Bagi dua, Israel 10 suku, lalu Yehuda 2 suku. Suku Benyamin dan Yehuda di sini, 10 suku Israel di sini. 10 suku ini namanya Israel. 2 suku ini namanya Yehuda. Karena Yehuda itu lebih besar dari Benyamin. Benyamin kecil, maka terhisap di dalam. Jadi ada 2 bangsa sekarang, 2 kerajaan. Israel dan Yehuda. Nah, karena dua-dua bangsa ini sama-sama berdosa, maka 10 suku yang berdosa ini, bangsa Israel ini, Tuhan kirim satu bangsa besar, namanya bangsa Asyur. Bangsa Asyur itu sikat Israel, musnahkan Israel. Lalu orang-orang Israel dari 10 suku dibawa ke Asyur. Ya, dibawa ke Asyur itu sekitar wilayah Irak, Iran sekarang. 10 suku ini tidak pernah pulang, hilang dalam sejarah. Makanya ada yang bilang separuh suku itu merambat, jadi akhirnya jadi suku Rote, gitu. Ada Papua bilang mereka itu turunan Israel yang hilang. Orang Rote bilang mereka itu turunan Israel yang hilang. Saya tanya, kenapa sih kalian anggap orang Rote anggap kalian turunan Israel? Karena otaknya Yahudi itu sama dengan otak Rote, katanya begitu. Nah, hilang. Tapi tinggal bangsa ini, bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda ini karena berdosa juga. Kalau tadi Tuhan kirim bangsa Asyur, sikat mereka. Sekarang dua ini Tuhan sikat bangsa Babilonia di bawah Nebukadnezar. Maka begitu disikat dia, Babilonia dibawa ke pembuangan di Babel. Nah, bangsa ini Yehuda dibawa ke Babel. Waktu dibawa ke Babel, sebagian orang tinggal, sebagian dibawa ke Babel. Nah, lalu akhirnya saudara, setelah 70 tahun di pembuangan, pulanglah yang di pembuangan dari Babel ke tanah Israel. Ketemulah dengan orang-orang yang tidak dibawa dulu. Tapi yang tidak dibawa dulu ini sudah kawin campur. Orang Yahudi paling anti kalau kawin campur. Karena itu mereka tidak anggap murni lagi. Maka begitu mereka pulang dibawa Esra Nehemia mau bangun bait Allah, datanglah orang-orang blasteran ini. Yang orang Yahudi sudah kawin campur ini.
tawarkan kami sama-sama bangun bait Allah. Tapi oleh orang Israel ditolak. Tidak, kalian punya darah sudah kotor, karena itu maka jangan campuri bait Allah kami. Maka marahlah orang-orang ini, blasteran ini. Mereka setiap kali Israel bangun bait Allah, mereka serbu. Sanballat, Tobia dan lain sebagainya itu orang-orang blasteran itu. Nah, orang-orang blasteran inilah yang disebut orang Samaria. Ini terjadi ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Maka pecahlah Samaria dan Yahudi. Lalu saudara, akhirnya orang Samaria, orang Yahudi karena waktu kerja bait Allah diserbu oleh orang Samaria. Maka orang Yahudi setelah menyelesaikan bait Allah, mereka larang orang Samaria tidak boleh sembahyang di sini. Nah, karena dilarang tidak boleh sembahyang di Yerusalem, maka orang Samaria terpaksa bikin pusat sembahyang sendiri, yaitu di Nablus sekarang atau di Gunung Gerizim. Mereka bikin bait Allah sendiri. Jadi bait Allah ada dua, bait Allahnya Yahudi, bait Allahnya Samaria. Nah, kalau bait Allah kan mesti ada kitab suci. Nah, maka yang Yahudi ini kitab sucinya seluruh perjanjian lama kita. Ada Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Tapi orang Samaria bilang, Yesaya itu orang Yahudi, bukan Nabi kita. Yeskiel itu orang Yahudi, bukan Nabi kita. Ya, Daniel itu orang Yahudi, bukan Nabi kita. Maka orang Samaria di dalam kitab suci mereka membuang seluruh kitab sucinya nabi-nabi Yahudi. Mereka hanya terima kitab Musa. Karena itu kitab suci orang Samaria hanya kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, lalu sudah terjadi ketegangan. Satu hari saudara-saudara, sementara orang Samaria itu beribadah, orang Yahudi serbu ibadah mereka, bait Allah mereka. Mereka bakar sampai rata dengan tanah. Karena bakar sampai rata dengan tanah, orang Samaria dendam. Orang Samaria dendam, maka setelah itu satu kali mau perayaan di bait Allah Yahudi. Ingat, tadi saya singgung ya, sentuh mayat atau tulang orang mati itu najis. Maka begitu besok perayaan orang Yahudi, orang Samaria pergi ke pekuburan umum. Mereka gali ini mayat-mayat semua dengan tulang-tulang semua. Mereka sebar di seluruh bait Allah, di halaman bait Allah. Sehingga akhirnya perayaan orang Yahudi hari itu batal. Hari itu batal. Lalu orang Samaria bikin peraturan. Tidak boleh ada orang Yahudi lewat di wilayah kami. Kalau tidak, kami sikat. Dan biarpun orang lain kalau mau lewat, mau pergi ke Yahudi, tapi tidak boleh lewat Samaria. Lewat Samaria, lo habis. Cari tempat lain. Tapi orang Yahudi juga begitu. Mereka memusuhi orang Samaria karena itu, biarpun kalau mau jalan dari sini ke sini, dekat saja. Tapi kalau lewat tempat Samaria, mereka rela putar panjang sekali. Asal menghindar Samaria. Dan bagi orang Yahudi, haram kalau mengeluarkan kata Samaria. Sekarang saya mengajar, ya tadi ya, Lewi, imam, orang Samaria. Yang tolong tadi siapa? Coba lihat ayat 37. Ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini? Ketiga orang itu adalah Lewi, imam, orang Samaria. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu Allah sesama manusia adalah orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun? Menurut saudara siapa? Dari tiga orang itu. Samaria ya. Mestinya jawab pendek ya. Samaria selesai. Tapi coba lihat dia jawab. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jadi dia rela pakai 7 kata asal mulutnya tidak keluar Samaria. Karena anti. Berarti di sini antara Samaria dan Yahudi ini musuh bebuyutan ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Tapi menariknya adalah bahwa ketika ada orang butuh pertolongan, si Samaria ini lupa pertentangan mereka. Saya coba lihat satu orang, coba buka Yohanes pasal 4. Ya, coba lihat Yohanes pasal 4. Coba lihat ayat 9. Satu orang tolong baca. Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, gitu. Masakan kau orang Yahudi minta minum padaku? Tidak ada hukum tolong menolong bagi orang Samaria dan Yahudi. Makanya begitu Yesus minta minum, orang Samaria itu, masakan kau Yahudi minta minum padaku? Tidak bisa. Tidak ada hukum tolong menolong. Tapi menariknya Samaria dalam cerita Yesus ini, dia datang, dia tidak takut jadi korban, dia angkat korban ini naik ke
Kudanya, keledainya dia bawa ke rumah penginapan, suruh rawat sampai selesai. Berarti di sini waktu tolong orang, si Samaria tidak pandang bulu. Dia tidak hanya pandang bulu bahwa ini orang bukan sesuku dengan saya, tapi ini musuh saya. Di sini kekristenan diajarkan mengasihi harus tanpa pandang bulu, bahkan termasuk mengasihi musuh. Karena itu Tuhan Yesus bilang, ya, jangan hiduplah dalam damai dengan semua orang. Tapi Yesus berkata, yaitu supaya kamu berbuat baik dan berdoalah bagi musuh-musuhmu. Maka bagi seorang Kristen, kasih tidak boleh pandang bulu, musuh sekalipun, kalau dia memang perlu ditolong. Ini si Samaria tidak pas buat tolong. Coba lihat KTP dulu, ya. Agama apa? Tidak, bukan? Tapi kalau agama Yahudi tidak tolong, kalau agama Samaria tolong, tidak. Tapi dia menolong dengan kasih. Dia menolong dengan kasih tanpa peduli itu. Karena itu maka jadilah orang Kristen yang punya kasih, rela tolong siapa saja, mengasihi siapa saja, sekalipun itu musuh. Mengasihi harus tanpa pandang bulu. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah mengasihi tanpa mengharapkan imbalan. Mengasihi tanpa mengharapkan imbalan. Ini prinsip kasih yang ketiga. Saudara, si Samaria ini menolong. Dia menolong sampai tuntas. Dikatakan bahwa dia pergi membalut luka-lukanya. Lalu dia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Itu obat pada waktu itu. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Lalu katanya, rawat dia. Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Kelihatannya dia repot sekali hari itu. Ya, mengurus mulai dari awal sampai akhir. Bawa ke rumah penginapan, masih kasih jaminan lagi. Biaya perawatan dia tanggung. Tapi kira-kira apa yang dia dapat dari sini? Dia tidak dapat apa-apa. Tapi dia menolong orang ini dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Maka di sini kasih kita harus, kasih Kristiani adalah kasih yang harus dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Firman Tuhan atau yang Yesus katakan adalah bahwa kalau kamu tolong orang, tidak bisa balas kamu, justru kamu akan dibalas oleh Bapamu yang di sorga. Karena itu saudara, maka marilah ketika kita mengasihi, jangan mengharapkan imbalan, jangan mengharapkan balasan. Karena kalau saudara mengharapkan balasan, impas. Saudara melakukan kebaikan pada orang, orang balas saudara, impas. Maka begitu impas, saudara kehilangan berkat dari Tuhan. Tapi lakukanlah dengan tanpa mengharapkan balasan apapun. Kalau saudara melakukan tanpa mengharapkan balasan, maka di sini kita bisa lihat bahwa Tuhanlah yang akan memberkati kita. Saya kira tidak kebetulan kalau saudara-saudara bekerja di tempat ini menjadi tenaga-tenaga kesehatan yang merawat banyak orang. Maka ini adalah kesempatan saudara menunjukkan kasih. Kasih dengan tindakan nyata. Kasih tanpa pandang bulu. Dan kasih tanpa mengharapkan balasan. Sekarang saya mau mengakhiri khotbah saya ini. Waktu kita habis. Di bagian ujung. Saudara lihat ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia yang jatuh ke tangan penyamun? Saudara bandingkan dengan pertanyaan dia. Kita mari bandingkan ayat 29 dengan ayat 36. Sekarang lihat ayat 29. Apa pertanyaannya? Siapakah sesamaku manusia? Siapa sesama manusia? Yang dia tanyakan siapa sesama manusianya? Lalu lihat ayat 36. Yesus tanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Kalau lihat pertanyaan ahli Taurat ini, siapakah sesamaku manusia? Jawabnya apa? Siapakah sesamaku manusia? Menurut cerita tadi, siapakah sesama manusia? Dari ahli Taurat ini. Saudara mengerti? Saya ulang. Ini orang bertanya, siapakah sesamaku manusia? Dari cerita tadi yang sesama manusia siapa yang perlu pertolongan? Si korban itu kan? Dialah sesama manusia yang butuh pertolongan. Tapi pertanyaan Yesus balik ayat 36.
siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Jawabnya, orang Samaria itu. Jadi si ahli Taurat tanya, yang sesama manusia itu siapa? Tapi Yesus balik, apakah kau jadi sesama manusia atau tidak? Tak usah repot-repot tanya siapa sesama manusia. Yang harus kau pikirkan adalah kau sendiri sudah jadi sesama manusia bagi orang atau tidak. Seringkali kita repot pikir siapakah sesama manusia. Tapi pertanyaan Yesus lebih mendasar. Tak usah pikirkan siapa sesama manusia. Pikirkan dirimu sendiri. Apa kau sendiri sudah sesama manusia bagi orang yang susah atau tidak? Menjadi manusia tidak usah buat apa-apa. Ya kan? Karena kita lahir sudah sebagai manusia. Tak usah buat apa-apa untuk menjadi manusia. Tuhan ciptakan kita manusia. Tapi untuk menjadi sesama manusia, mesti buat sesuatu. Kalau saudara tidak buat sesuatu bagi orang lain, saudara hanya manusia, tapi bukan sesama manusia. Sesama manusia hanya bisa terjadi ketika saudara mengasihi orang lain. Dengan tindakan praktis, dengan tanpa pandang bulu, dengan tanpa mengharapkan balasan. Saudara menjadi sesama manusia bagi orang lain. Kalau menurut kacamata orang Yahudi tadi, di rumah sakit ini siapakah sesama manusia? Itu pasien-pasien banyak-banyak. Itu sesama manusia kami. Tapi berdasarkan kata-kata Yesus, pertanyaan kita, apakah saudara semua dalam ruangan ini telah menjadi sesama manusia bagi para pasien? Kalau saudara melayani dengan cemberut, kalau saudara melayani dengan setengah hati, kalau saudara melayani dengan mengomel, kalau saudara melayani tidak dengan kasih, saudara gagal menjadi sesama manusia bagi si A, si B, si C, si D di ruangan masing-masing. Karena itu maka marilah katakan hari ini, Tuhan, saya tidak peduli siapa sesamaku manusia, tapi saya mau jadi sesama manusia bagi orang-orang yang menderita. Maka dengan cara apa? Dengan cara mengasihi seperti yang sudah saya bilang tadi. Karena itu pesan saya pada firman Tuhan pagi hari ini adalah hanya tindakan kasih yang dapat membuat saudara menjadi sesama manusia bagi orang-orang yang menderita. Biarlah firman Tuhan ini menolong saudara-saudara untuk melakukan apa yang saudara-saudara ikrarkan, melayani dengan kasih. Coba tolong tangan saudara-saudara coba begini. Ya, tolong ikut saya. Kasih harus dengan tindakan nyata. Kasih harus tanpa pandang bulu. Kasih tanpa mengharapkan imbalan. Nah, tangannya tutup. Nah, kasih masuk di saku. Nah, ini oleh-oleh dari saya ya. Nah, kira-kira saudara pegang baik-baik ini 3 oleh-oleh ini dan jadilah sesama manusia bagi semua yang di rumah sakit ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah belajar firman Tuhan hari ini dari cerita tentang Samaria yang murah hati. Kami belajar Tuhan, ketika orang Yahudi mempertanyakan siapa sesamanya manusia, Tuhan justru menuntut agar dia menjadi sesama manusia bagi orang lain. Tuhan, ajar kami di sini, kami tidak berbuat apa-apa ketika kami jadi manusia. Tapi kami mau Tuhan, supaya kami boleh menjadi sesama manusia bagi orang-orang yang menderita di tempat ini yang Tuhan kirimkan. Itu adalah kesempatan bagi kami menyatakan kasih kami dengan tindakan nyata. Dengan tanpa pandang bulu. Dengan tanpa mengharapkan imbalan. Karena Tuhan sendirilah yang akan memberi berkat itu bagi kami. Biarlah kami boleh melayani dengan kasih. Tuhan, di sini di dalam ruangan ini ada hamba-hamba Tuhan yang bukan saja melayani sesama, tapi juga melayani Tuhan melalui orang-orang yang menderita. Kiranya Tuhan memberikan hati yang penuh kasih kepada mereka untuk bisa melakukan pelayanan mereka dengan prinsip-prinsip kasih yang sudah kami dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.